Al-Dzauqul Arabi yang kita maksud naluri bahasa Arab. Makanya sering Habib Salim Syatiri pernah guyonannya beliau. Guyonannya Habib Salim Syatiri kita sering dengar. Kam min unasin katanya beliau. Yutaqti'una ru'usahum inda sama'il anasyid walakinnahum la yafhamun. Berapa banyak kata Habib Salim Syatiri, Anda masih ingat di Masjid Jami' Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil ijad wal insya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin awhadil fusaha wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum li haqiqati kalamihi wa majazihi kufala wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'du. Alhamdulillah, Al-Fakir Isa Ansori sebagai host pada kesempatan kali ini kedatangan tamu spesial, kedatangan tamu istimewa, yang mana beliau merupakan adib min udaba, pakar-pakar bahasa Arab yang banyak mewarnai dunia literasi dengan karya-karyanya yang luar biasa. Di antaranya ada Husnul Isba, kemudian ada Min Hasadin Nadawat dan lain sebagainya. Beliau hadir di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin ini untuk mengisi seminar ilmiah yang mana tadi sudah diisi oleh beliau, mulai dari Ba'da Asar, ada kajian bedah kitab karya beliau sendiri yaitu Min Hasadin Nadawat dengan para asatidah Muallimul Lughah Al-Arabiyyah Riyadhus Shalihin. Kemudian dilanjut tadi setelah Isya ada seminar bahasa Arab bagi santri mutakhassis Qismul Lughah dengan mengangkat tema Al-Lughah Al-Arabiyyah wa tahaddiyatun nadhiqina bi ghairiha, tantangan-tantangan bahasa Arab bagi penutur non-Arab. Jadi tasyarrafna bi hudurikum ya Ustaz di hadzal mahad al-maimun. Semoga kedatangan antum di sini menjadi inspirasi, membawa angin segar bagi para pencinta bahasa Arab di pondok kita. Amin. Baik, untuk pertama Ustaz, kami ingin berbincang-bincang santai, ngobrol seputar dengan haulal lughah al-arabiyyah, seputar dengan bahasa Arab, yang mana bahasa Arab di sini merupakan miftah sairil ulum. Yang patut kami tanyakan yang pertama kali adalah seberapa penting mempelajari bahasa Arab dalam kacamata syariah, Ustaz? Moga Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Pertama kali kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada al-ikhwah al-mas'ulin, penanggung jawab bahasa Arab, pengembangan bahasa Arab Pondok Riyadhus Shalihin, khususnya al-akh Isa Ansari, Al-Ustaz Isa Ansari, dan asatidah yang lain, mudah-mudahan selalu diberikan semangat, Amin. Selalu diberikan kekuatan, tidak kendor untuk meningkatkan bahasa Arab di pondok ini. Pertama kali bukan pura-pura tawadhu, tetapi sebetulnya Al-Fakir jauh dari bahasa kepakaran yang disampaikan oleh Al-Ustaz Isa Ansari. Nahnu ana mutataffil, Al-Abdul Fakir mutataffil fi hadzal maidan. Kita hanya orang yang memberanikan diri, usyajji' nafsi, memberanikan diri di dalam dunia bahasa Arab. Kaitannya dengan urgensi atau ahamiyah, pentingnya bahasa Arab, hadza mimma la yakhfa ladal jami', sesuatu yang sudah diketahui oleh semuanya, bahwasanya bahasa Arab lughatul Quran wa lughatu as-sunnah an-nabawiyyah wa lughatu dinina al-hanif. Bahasa Al-Quran, bahasa hadis, dan bahasa agama kita adalah bahasa Arab. Sebetulnya cukup menjadi motivasi kita sebelum motivasi-motivasi yang lain, ad-dawafi ats-tsanawiyah,
motivasi-motivasi pelengkap sebetulnya ad-dawafi' al-awwaliyah. Motivasi pokok adalah bahasa Al-Quranul Karim. Ini sudah cukup. Dan nanti sudah disinggung bahasa ilmu-ilmu syariat. Dalam kajian-kajian para ulama, literatur kitab para ulama sudah banyak menyinggung tentang masalah itu. Termasuk Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-Muwafaqat fi Ushul Tasyri', termasuk kitab yang banyak dikaji tentang filsafat syariat. Beliau menyinggung karena beliau sendiri adalah notabene merupakan bapak maqasidus syariah. Bapak maqasidus syariah yang banyak menggaungkan pembahasan tentang maqasidus syariah, tujuan dari pencetusan syariat, dibeberkan begitu detail oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Meskipun sebelumnya sudah disinggung oleh Imam Al-Ghazali. Dalam kitab yang monumental itu beliau menyinggung tentang keniscayaan seseorang untuk menguasai bahasa Arab. Dalam arti bukan bahasa percakapan saja, tetapi lebih kepada ilmu. Lebih kepada ilmu. Bagaimana seseorang ingin menyelami ilmu syariat kalau dia nonsen bahasa Arab. Ini sesuatu yang sangat naif. Yang seperti kita lihat dewasa ini adalah ekses dari hal itu, dampak dari hal itu. Ketika banyak orang yang tidak memiliki kepakaran di bidangnya, kemudian dia berbicara. Yang pertama kali yaitu tidak mengerti akan ilmu-ilmu yang sifatnya prinsip, termasuk ilmu lughah al-Arabiyyah. Kalau kita kembali ke literatur ulama-ulama kita, jangan jauh-jauh kitab Nazmul Waraqat, kitab dasar dalam usul fiqh. Itu diterangkan seorang mujtahid, seorang yang memiliki otoritas untuk berfatwa, karena zaman dulu mufti itu mujtahid. Mufti itu mujtahid, bukan mufti pemberi fatwa saja seperti sekarang kan disederhanakan istilah mufti. Kalau zaman dulu mufti mujtahid. Disebutkan dalam Manzumah Al-Imriti fi Usul al-Fiqh Tashilut Turuqat, nazamnya Matnul Waraqat, wa syartu fil mufti ijtihadun wa huwa an ya'rifa min ayil kitab was sunan wal fiqh fi furu'ihi syawaridi wa kulli ma lahu min al-qawa'idi ma'a ma bihi min al-madahib allati taqarrarat wa min khilafin muthbati wan nahwi wal usuli ma'a ilmi al-adab wal lughati allati atat min al-arab qadran bihi yastanbitul masaila ila akhir al-abyat. Perlu digaris bawahi di situ wal lughati allati atat min al-arab, yaitu al-lughah al-arabiyyah. Wa syartu fil mufti ijtihadun an ya'rifa min ayil kitabi was sunan. Kita tidak menjelentrehkan semuanya dalam forum ini, dalam forum podcast yang santai ini, ya. Jadi yang perlu kita garis bawahi yaitu al-lughatil lati atat minal Arab. Bahkan Al-Imam Asy-Syatibi, mungkin beliau berseberangan dengan pendapat jumhur, pendapat mayoritas. Kalau menurut beliau bahkan ad-darajatul ulya minal lughatil arabiyyah. Level tinggi dalam bahasa Arab. Kalau mayoritas tidak menyatakan sampai ke level tinggi. Kalau Imam Syatibi menyatakan level tinggi penguasaan bahasa Arab seseorang kalau ingin memasuki dunia fatwa sebegitunya. Lalu sekarang kan kita lihat seperti ini sekarang, YouTuber berani berfatwa padahal tidak memiliki ilmu. Membaca buku terjemahan Bulughul Maram atau Riyadhus Shalihin sudah berani bercuap-cuap di atas mimbar. Ya itu benar sekali Ustaz. Kami teringat dengan apa yang disampaikan oleh Abu Yasir Maliki, itu dalam sambutannya dalam kitab Muhawarah. Al-Fakir ingat, redaksinya mungkin begini. Fa idza alimta anna hunaka ulama mutasaddirin ila anqal wa hum yajhaluna al-lugha al-arabiyyah zadatil musibah sahih wa adumal bala wa la haula wala. Ini merupakan
kenyataan yang terjadi pada hadhil awakhir, Ustaz. Karena memang urgensi bahasa Arab ini sangat mutlak harus dikuasai oleh orang yang ingin mempelajari ilmu agama. Jadi memang memiliki peran yang besar dalam mewarnai hazanah Islam. Bagaimana pendapat jenengan tentang urgensi besar bahasa Arab ini bagaimana? Sudah pasti, sudah sesuatu yang aksioma kalau menurut kita. Sesuatu yang aksioma. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Illa mutajahil. Illa mukabir atau mutajahil. Bahasanya sebagian penulis seperti itu. Orang yang pura-pura tidak tahu atau orang yang mukabir. Yani mu'anid. Dia tidak menerima al-haq. Tidak menerima kebenaran. Karena bagaimanapun yang namanya syariat bersumber dari Al-Quran wal Quran bil lughatil Arabiyyah. Al-Quran bil lughatil Arabiyyah. Bahkan disebutkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah sebelum mencuat namanya sebagai seorang mujtahid dan pakar fikih, beliau menguasai bahasa. Bahkan disebutkan dalam muqaddimah tahqiq kitab Ar-Risalah, termasuk kitab pertama dalam usul fikih, disebutkan tahqiq Syekh Ahmad Syakir, itu disebutkan bahwasanya Al-Imam Syafi'i ketika masih muda itu sudah menjadi rujukan Al-Imam Al-Asma'i. Kita mengenal nama Al-Asma'i ini siapa? Seorang pembesar linguis, ahli bahasa. Disebutkan di situ, sahahtu, teksnya seperti ini kalau tidak salah, sahahtu asy'ar al-hudaliyin inda fatan yuqalu lahu Muhammad bin Idris. Aku mengoreksi syair-syair karya kabilah Bani Hudayl. Kabilah Bani Hudayl ini terkenal dengan kefasihannya. Aku mengoreksi syair-syair kabilah Bani Hudayl kepada seorang pemuda. Berarti di situ saat bertemu dengan Asma'i sangat muda Imam Syafi'i. Yuqal Muhammad bin Idris, yang dinamakan, yang terkenal dengan nama Muhammad bin Idris. Di situ sebagian sejarawan menulis biografi Imam Syafi'i atau berkaitan dengan madhab Syafi'i, termasuk murid dari Al-Imam Syafi'i Al-Asma'i. Termasuk murid dari Imam Syafi'i Al-Imam Al-Asma'i. Makanya para ulama menyatakan, kalau Imam Syafi'i berkata dalam masalah bahasa, maksudnya berkata di sini menyampaikan pendapat beliau tentang bahasa, meskipun beliau sendiri kuat, hujjah, abdu alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham. Idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami. Istilah dalam nahwu kan seperti itu. Kalau sudah empunya yang ngomong, kalau sudah pakarnya yang bicara, terima. Al-Imam Syafi'i meskipun sendiri kalau dalam masalah bahasa hujjah. Itu seorang Syafi'i rahimahullah. Kemudian masuk ke lini fikih, tapi dimulai pengantarnya adalah bahasa. Pengantarnya adalah bahasa. Kalau kita membaca kitab Ar-Risalah beliau, kita mengambil faedah bukan hanya usul fikih, tapi bahasanya tinggi. Kan beda kita membaca kitab turas fuqaha mutaakhirin dengan fuqaha mutaqaddimin, lain uslubnya. Kita baca kitab-kitab mutaakhirin Syafi'iyah dengan kitab Imam Syafi'i sendiri, kitab induk, lain. Makanya sebagian menyatakan tidak boleh kita memahami kitab-kitab induk itu tanpa ditemani oleh tahqiqnya para ulama, syuruhnya para ulama, karena bobot uslubnya itu lain, kosakatanya itu lain. Ada dinisbatkan kepada Imam Syafi'i satu kaidah, apa disebutkan di dalam Ghayatul Usul, syarahnya Lubul Usul, mukhtasarnya Jam'ul Jawami, apa disebutkan di situ? Waqa'iul ahwal idza tatarraqa ilaihi al-ihtimal, idza tatarraqa ilaiha al-ihtimal kasaha sawbul ijmal saqata biha al-istidlal, saqata biha al-istidlal. Sampai kaidah pun indah seperti itu saja, padahal ingin menyampaikan satu kaidah yang menjadikan tolak ukur nanti. Waqa'iul ahwal idza tatarraqa ilaihi al-ihtimal kasaha sawbul ijmal saqata biha al-istidlal. Lam. Itu keindahan bahasa Asy-Syafi'i. Kalau memang betul itu dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Ada yang menyebutkan itu perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Itu sebagai contoh. Dan para ulama yang lain. Artinya dapat kami simpulkan, Ustaz, ya, ketika misalkan idza ra'ayna syakhsan yuhadirun nas wa hum yani yajhal
fil lughah ini ishtadda al-bala Nah, sahih. la yakun lahu ilm hakada Ustaz. Jadi Sahih. bisa dipastikan. Jadi ketika misalkan ada orang yang ceramah dai-dai di mimbar-mimbar, Itu dalam tanda petik ya, bahasa Arab bukan bahasa Arab percakapan saja, bahasa Nah. Arab ilmu. nah, Bukan bahasa Arab percakapan. Sekarang banyak, misalnya ada orang Indonesia secara bahasa Arab dia pasif misalnya, tapi dia menguasai ilmu bahasa Arab, berarti masuk dalam masalah ini. Nah, hanya saja kita bicara bagaimana seorang bisa yajma' bainal khairain. Nah, di samping dia menguasai bahasa kailim, dia menguasai bahasa sebagai suatu disiplin ilmu, dia juga menguasai bahasa kamaharoh. Nah, itu kan yang kita kepingin di Ma'had Darus Riyadhus Shalihin, kan kita kepingin dua-duanya, bahasa Arab sebagai skill dan bahasa Arab sebagai ilmu. Bukan bahasa Arab sebagai skill saja tanpa menguasai ilmu, bukan bahasa Arab ilmu saja tanpa menguasai skillnya. Artinya dalam konteks ini kita harus memahami betul, menguasai betul fan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab itu saja. Akid, sudah barang tentu. Apa yang antum sampaikan tadi di seminar, yaitu ada 12, yaitu di Kawakib Durriyah saja. Nah. Jadi, harus memang menguasai betul fan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab. Baik, kami lanjut Ustaz. Dalam bahasa Arab, kami bincang santai, itu terdapat 4 skill, okay? Ada 4 skill. Jadi yang pertama ada maharatu al-istima', kemudian maharatu al-kalam, maharatu al-qira'ah, kemudian maharatu al-kitabah. Yang pengen saya tanyakan, dan ini mungkin menjadi keluhan daripada santri-santri mutakhasis lughah dan menjadi PR berat bagi kita, ketika misalkan problem yang kita alami ada ad-dhaif min syarqil awsat, ada tamu-tamu dari luar negeri yang memang al-arabil asil, kita itu kesulitan untuk mencetak kader-kader penerjemah yang handal. Mungkin antum punya tip bagaimana cara mencetak kader-kader mutarjim sehingga bisa istilahnya bisa memberikan sumbangsih mewarnai bahasa Arab yang ada di pondok kita. Silakan. Pertama kali sebetulnya terjemah tidak termasuk maharat al-lughah. Tab'an laha alaqah, ada keterkaitan dengan kemahiran bahasa, karena tidak mungkin menjadi seorang mutarjim kalau dia tidak menguasai bahasa. Tetapi sejatinya terjemah ini fannun mustaqil. Fannun mustaqil. Disiplin ilmu tersendiri. Terjemah. Makanya sebetulnya la yulam, dia misalnya menguasai bahasa tapi dia bukan mutarjim, la yalzam, tidak harus. Tapi misalnya dia sebagai seorang bahasawan tapi juga mutarjim, ada jamil. Itu bagus. Nah, tapi sebetulnya tidak harus, karena terjemah itu fannun mustaqil. Karena terjemah kan harus memiliki dua bahasa, bahasa ghayah dengan bahasa aslinya yang diterjemahkan. Misalnya sekarang yang bersangkutan sendiri tidak menguasai bahasa Indonesia yang bagus. Bagaimana mau menerjemahkan, mentranslate dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia? Kan dia dituntut seperti itu. Kalau kita bicara maharatul lughah, sebetulnya terjemah tidak masuk. Tapi kalau kita ingin memasuki dunia terjemah yang tidak lepas dari penguasaan bahasa, itu ada langkah-langkahnya. Makanya kadang-kadang di beberapa perkuliahan di S1 PBA pun ada materi khusus fannut terjemah. Terjemah Arabi Indonesia atau Indonesia Arabi. Arab Indonesia atau Indonesia Arab. Makanya yang lebih sulit Indonesia Arab. Nah, kalau Arab Indonesia mungkin. Kalau misalnya sekarang kita kan ada terjemah tahriyah, ada terjemah simultan yang mungkin Ustaz Isa Ansori tanyakan terjemah fauriyah simultan itu. Itu sebetulnya bukan hanya kemahiran, tetapi perlu as-syaja'ah, al-adabiyah, as-thiqah bin nafs. As-thiqah bin nafs, kepercayaan diri, keberanian, di samping jam terbang juga. Dan mumarasah sudah pasti. Kalau orang sudah mumarasah, sudah sering, setiap ada tamu dia menerjemahkan, otomatis karena jam terbangnya itu banyak, akan menjadi lancar sendiri. Sulitnya itu kadang-kadang kalau yang diterjemahkan kurang paham posisi kita. Nah, kita pernah seperti itu, kita menerjemahkan salah satu profesor dari Saudi,
Jadi dia ingin kita itu menerjemahkan secara detail. Padahal kita sendiri kurang senang dengan terjemahan harfiah. Kalau terjemahan simultan seperti itu, saya lebih al-fakhir, lebih condong kepada terjemah fauriyah. Kalau terjemah harfiah, karena kita tanya kepada sebagian audiens, gimana antum ketika ada mutarjem native speaker, mutakallim asil, berbicara bahasa Arab kata per kata kemudian diterjemahkan. Pemahaman antum gimana? Pecah, Ustaz. Nah, mungkin penelitian kecil-kecilan. Lebih baik bagaimana? Lebih baik loss. Ini menurut Al-Fakir ya. Karena kita menanyakan sebagian audiens seperti itu. Sebagian orang yang nonsen bahasa Arabnya dalam menyerap arti yang disampaikan oleh native speaker lebih enak seperti itu. Jadi native speakernya loss, setelah itu diterjemahkan. Atau mungkin 15 menit, atau 10 menit, atau 5 menit, atau beberapa susunan kata yang bisa dipahami, baru diterjemahkan. Kalau kata per kata malah pecah. Nah, pernah kita karena bersikukuh dengan metode itu, sementara yang kita terjemahkan tidak mengerti, dia ingin kata per kata, sampai mungkin membuat kita grogi. Nah itu kembali kepada hubungan antara mutarjem dengan native speaker yang kita terjemahkan. Makanya itu banyak masalah, banyak pembahasan tentang masalah itu. Tapi semuanya sebetulnya bisa tercover dengan mumarasah. Kalau kita sudah yumaris jam terbang kita, bahkan mungkin di tempat yang tidak membantu sama sekali. Kadang-kadang kita pernah menerjemahkan Habib Salim Asy-Syatiri, di sini ulama-ulama besar kita tidak ada tempat. Itu sudah, kalau orang sudah kurang pede mungkin jatuh. Ini ulama-ulama besar semuanya, dia nggak ada tempat, nggak enak, nggak nyaman. Beda ketika kita pernah, Al-Fakir pernah menerjemahkan Habib Salim Asy-Syatiri di Masjid Akbar, Al-Fakir pernah menerjemahkan, itu jelas dikasih dikasih kursi, mutarjemnya, Habib Salim Asy-Syatirinya, kita santai menerjemahkannya. Memang acaranya resmi. Kadang ada acara tidak resmi seperti itu. Tiba-tiba mufaji kita disuruh, tiba-tiba tanpa ada persiapan, tapi itu resiko. Dari situ mungkin jam terbang seseorang dalam menerjemahkan bertambah banyak, lalu dia bertambah piawai dalam menerjemahkan. Insya Allah seperti itu. Baik, Ustaz. Jadi memang harus memiliki bekal kosakata yang cukup. Pasti. Kemudian mumarasah daibah, kemudian juga tidak lepas dari asyaja'ah. Akid, pasti rasul saja. Kemudian lebih lanjut, lebih dalam, Ustaz. Karena memang pesantren Riyadhus Shalihin ini merupakan di antara beberapa pesantren yang memang sangat memperhatikan terhadap bahasa Arab. Serius memperhatikan. Saya sangat memberikan apresiasi. Serius. Yes. Dari dulu, memang awal taksis meritis bahasa Arab memang nuhakkik umniyatal mudir wa jamil asatidah bi an nusbih hadal mahad ma'hadan arabiyan. Ta'ribul mahmud, bagaimana membunyikan bahasa Arab di pondok kita yang tercintai. Lebih dalam, kami ingin menyampaikan sekelumit tentang asyakawat, beberapa keluhan-keluhan para santri yang kami temukan, khususnya ketika al-muhadasah bil arabiyah. Jadi ada beberapa masyakil, Ustaz. Jadi yang pertama, alasan mereka itu tidak berbicara bahasa Arab karena satu, al-khawfu minal khata'. Nah, takut salah ketika mengucapkan. Kemudian al-haya, malu ketika ngomong Arab. Kemudian ketiga, ada mustiqati bin nafs, tidak ada kepedean. Jadi untuk halil masyakil, bagaimana caranya menurut antum? sudah kita singgung sebetulnya tadi, kita mulai dari qudwah dari guru-guru, harus mulai dari guru-guru supaya mereka termotivasi. Usahakan dalam benak mereka itu bahasa Arab itu menarik. Bahasa Arab itu indah, bahasa Arab itu menarik, bahasa Arab itu banyak faedahnya. Usahakan. Ya, ini PR besar untuk guru-guru, dan ini insya Allah semua problem yang dihadapi pengajar bahasa Arab hampir seragam. Baik dari gurunya, dari pembelajarnya, dari pengajarnya, seperti itu. Yang perlu. Sebetulnya di Riyadhus Shalihin sudah ada nilai plusnya, yaitu apa? Dukungan dari mudirul ma'had, dukungan dari al-mas'ulin. Kadang di suatu instansi penggerak bahasanya nggak punya wewenang.
yang di atasnya nggak senang dengan bahasa Arab. Itu kesulitan. Dia berjalan sendiri, apalagi dia nggak punya otoritas. Tapi kalau dia punya otoritas, apalagi diberikan wewenang penuh, wah, ini kesempatan besar. Jangan sampai disia-siakan. Tadi sampai disebutkan umniyatul mudir. Ini jangan sampai kita sia-siakan. Bagaimana kita ngambil peluang ini? Karena sudah terbuka istilahnya. Nah, tinggal kita cari trik-triknya bagaimana. Insya Allah sangat mudah. Dzalika sahlun liman sahalahullah. Amshi al-himmah. Kuncinya al-himmah. Jangan sampai merosot semangat kita. Kadang-kadang pasti kita menghadapi penggembos-penggembos itu ada. Apa dari murid, apakah dari teman guru yang memang nggak mau ada nuansa bahasa Arab di pondok ini. Misalnya. Ya, pendekatan penting, sosialisasi penting, memberikan motivasi penting. Ya, sebetulnya tadi itu nilai plusnya sudah ada di pondok ini. Kadang-kadang yang banyak menyampaikan kepada kita keluhannya itu apabila dipindah pondok dari atasan pondoknya tidak mendukung. Dari atasan tidak mendukung. Oh, di sini membuka pintu lebar-lebar. Nah, tinggal kita menyambut, apa istilahnya? Gayung sambut. Itu juga dibuktikan, Ustaz. Jadi pesantren terutama di bawah naungan Kismulugoh untuk memberikan semangat kepada anak-anak santri itu untuk belajar bahasa Arab, itu banyak usaha-usaha yang dilakukan. Pertama, mengirim ke Pare. Jadi Kismulugoh mengirim beberapa santri yang memang memiliki kelebihan, kompeten dalam bahasa Arab, jadi dikirim ke Pare untuk kursus bahasa Arab di sana. Kemudian juga sering mengikuti seminar-seminar terutama di Pondok Pesantren Dalwa, dan saya sendiri dulu tahun 2019 kalau nggak salah pertama kali ketemu dengan antum dengan seminar di Dalwa tahun 2019, kalau nggak salah mengangkat tema ta'ziz makanah lughal arabiyyah bi wasfiha lughatal alam. Jadi pertama kali memang bertemu dengan antum, sang ini insyaallah beliau akhirnya sekarang bisa bertemu bertatap muka, ini merupakan kebanggaan bagi kita. Kemudian juga mengirim seminar-seminar seperti ini. Jadi kami menghadirkan narasumber agar santri-santri itu semangat dalam memberikan motivasi kepada anak santri untuk semangat belajar bahasa Arab. Kemarin juga sering tahun-tahun sebelumnya juga mengirim kepada pesantren Sidogiri untuk muhadasah tajadab atraf al-hadis antara santri-santri Kismulugoh di sini dengan Kismulugoh yang ada di Sidogiri. Banyak usaha yang sudah kita lakukan. Banyak untuk memotivasi santri tentunya. Alhamdulillah. Dan yang kami ingin tanyakan, kami sempat dengar dari beberapa sumber bahwa ada makalah begini, man takallama bil arabiyyah kutiba bi kulli lafdin dzikra. Saya terus terang belum pernah mendengar itu. Belum. Kami sendiri pernah mendengar. Belum pernah mendengar itu. Kutiba bi kulli lafdin dzikra. Kalau dalam kacamata hukum sih masuknya kepada sunnah, kepada af'aluhu SAW. Hibbul Arab itu bisa ya. Itu masuk ke situ juga. Cuma kalau dalam tataran hukum kan masuknya kemana? Af'alu taha sahibi syari'ah jami'uha mardiyatun badi'ah wa kulluha mimma tusamma gurba ila akhiril abyad qat'atun aula fa fi'al gurbah minal khususiyati haitsu gama daliluha ka wasli siyama. Kan ada fi'il Rasulullah SAW yang ada muatan hukum, yang enggak ada muatan hukum. Kacamata usul fikih ya, ada perbuatan Nabi yang memang ada muatan hukumnya. Berarti memang di situ ada hukumnya, sunnah. Ada perbuatan Nabi yang tidak ada muatan hukumnya, jibillah, perbuatan Nabi sebagai seorang manusia. Tetapi disitulah, kalau kita niatnya mengikuti Nabi, yang kita pahami dari sini. Kalau kita niatnya mengikuti Nabi, bahkan yang kita dengar dari Abu Yasir Hasan juga seperti itu. Kaitannya dengan ittiba'nya. Kalau tentang riwayat itu saya belum pernah mendengar sama sekali. Kalau dikatakan kita mengikuti Nabi dengan niatul ittiba, kita akan mendapatkan pahala. Di situ mungkin kemudian muncul kalimat itu, muncul kata-kata itu, mungkin diambil dari itu. Kalau rinciannya dari usul fikih kan seperti itu, kembali ke perbuatannya Nabi. Ini ada muatan hukum atau enggak ada muatan hukum? Yang enggak ada muatan hukum sekalipun kalau kita niat
meniru kan dapat pahala sunnah, pahala ittiba itu. Jadi memang apa istilahnya tetap mendapatkan pahala dengan niat ittiba Ustaz. Insya Allah. Baik, untuk menyinggung sedikit tentang literasi Arab Ustaz ya. Kami pertama kali mengenal kitab Husnul Istigha ini dulu itu sangat luar biasa dengan kekayaan kosakata yang asriyah, yang modern. Yang kami tanyakan sebenarnya apa yang malba'is yang membangkitkan semangat antum sebagai penulis untuk menghasilkan karya-karya seperti ini sebagai motivasi kepada terus terang sebetulnya saya nulis kitab ini tidak ada kesengajaan karena tahun 2010 kita lulus dari Ahqaf, kita diminta oleh Abu Yahya Habib Zain Baharun di pondok untuk mengampu materi insya karena melihat mungkin perlu penyegaran kembali, perlu peningkatan kembali dalam insya'nya talabah saat itu, insya'nya santri. Beberapa pertemuan kita sempat bingung karena tidak ada buku muqarrarnya, tidak ada malzamahnya, tidak ada buku wajibnya. Akhirnya setiap pertemuan kita tamrin, kita juga capek tamrin seperti itu. Kemudian kita sering diminta untuk memang menulis surat keluar dan lain-lain. Abu Yahya Habib Zain memberikan masukan. Maki sekiranya ente mengumpulkan kata-kata itu, kata-kata frasa-frasa yang biasa kita pakai seperti minal ma'lum, hadis wala haraj, apa lagi, bima'zil an minal ahamiyati bimakan. Kenapa nggak ente kumpulkan? Katanya Abu ya, kenapa nggak ente kumpulkan? Akhirnya anak kumpulkan, tapi berupa kertas-kertas lepas gitu. Setiap pertemuan di kelas anak bagi, setelah itu latihan, latihan. Saya pikir setelah ini terbang ini di kelas, di kamar, hilang. Kita kasih faedah, kita sudah capek-capek ngambil faedah dari beberapa buku-buku kontemporer, khususnya saat itu kita banyak terinspirasi dengan bukunya Syekh Putih. Terus terang, fikih sirahnya beliau dan buku-buku yang lain. Jadi kita sengaja mengambil beberapa uslub-uslubnya beliau untuk kemudian kita tuliskan dan kita kembangkan contoh-contohnya. Setelah itu kita pikir harus dibukukan ini, harus dibukukan. Dengan keterbatasan yang ada, bahkan banyak taswibatnya, keterbatasan yang kita miliki, taswibat, ada koreksi-koreksi dari sebagian pakar yang lain. Jadilah buku Husnul Istigha yang juz 2 itu. Bukan juz 1, juz 1 ini malah mutaakhir. Ini juz 1 ini yang cetakan lama ini malah mutaakhir. Yang pertama malah yang juz 2 itu. Karena isinya hanya sampel, namuzaj, maka judulnya namuzaj, dan contoh-contoh plus kosakata. Itu yang pertama. Kemudian kita sendiri yang mengajar saat itu. Kemudian ada permintaan dari guru kelas yang lebih bawah, coba menulis yang lebih mudah, yang sifatnya al-khutwat al-awaliyah, langkah-langkah awal, bukan langsung sampel contoh, sampel mufradat contoh, bukan, tapi al-khutwat al-awaliyah. Coba fa-ana uhawil an aktub, ana usaha lagi menulis, umahid, lebih memudahkan, maka muncullah Husnul Istigha al-juz'ul awal. Kita mulai dari takwinul jumal, menyusun susunan kata, kemudian at-ta'birul muqayyad, ungkapannya sesuai dengan yang terikat dengan gambar, at-ta'birul al-hur, ungkapan bebas yang bentuknya soal jawab, at-ta'birul hur, ardul qissah, kitabatul faqrah, menulis paragraf, kemudian baru kitabatul maqal atau kitabatul maqal. Jadi khutwat. Alhamdulillah, kemudian kitab itu bisa dipakai untuk level yang lebih bawah. Kemudian sekarang kita gabung menjadi satu. Bukan tujuan bisnis. Tujuan bisnis bukan. Kita mengajarkan kitab ini seringkali menanyakan,
Ini sudah ana sebutkan ya, talaba di kitab Husnul Isra juz awal. Ternyata mereka nggak tahu. Karena mereka hanya fokus juz tsani. Mereka hanya fokus juz yang kedua. Ada sebagian ana sebutkan ini di juz tsani. Nggak mau, dia nggak tahu menau. Dia hanya fokus juz awal. Padahal antara juz tsani dengan juz awal hamzatul wasl. Ada keterikatan antara juz tsani dengan juz awal. Maka kita punya inisiatif, kita gabung menjadi dua. Seringkali sekarang ketika kita mengajar, ini disebutkan di juz awal. Nggak ada alasannya kitab anak hilang, Ustaz. Itu kitab ente. Tinggal ente buka. Itu pelajaran dulu itu, sebelum ente pelajari yang juz 2. Nah, tinggal buka lagi. Atau orang juz 1 kepingin mengetahui sedikit tentang bahasa-bahasa kontemporer. Bolehlah mengintip ke juz tsani. Wahakan. Akhirnya menjadi satu mujallad wahid, satu jilid. Jadi ini berkaitan karena di Hizbul Lughah Pondok Pesantren Indonesia ini juga sangat perhatian Ustaz tentang Insyaul Arabi. Ini juga dibuktikan dengan karya-karya santri Hizbul Lughah. Alhamdulillah. Santri-santri Hizbul Lughah dengan hasil kitab yang antum karang ini. Jadi mereka belajar uslub-uslub dalam bahasa Arab sehingga menghasilkan beberapa karya. Di antaranya ada Abqariyah majalah yang itu terbit setiap tahunan. Sekarang sudah Isdar Ats-Tsani, sudah terbitan nomor 2. Kemudian ada Mu'jam Murassam, kemudian Libar Al-Yaumiyah yang sekarang dipajang ini. Ini merupakan hasil karya dari santri-santri Hizbul Lughah di Riyadhus Shalihin. Di luar biasa. Ini berkat daripada literasi ini. Dan sekarang saya pengen tanya sebentar Ustaz, menyinggung tentang insya. Nah, ingin mengembangkan tentang insya ini. Sebenarnya mal mi'yar, standar dalam ilmu insya itu gimana Ustaz? Insya itu bagaimana kalau kita mengambil sebetulnya pembahasannya tawilud dzail, cukup panjang tentang masalah insya. Singkatnya bagaimana kita menerangkan satu makna dengan struktur lafaz yang pas. Itulah insya. Bisa dirujuk ke kitab Jawahirul Adab karya Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Namanya insya seperti itu. Makna yang ingin kita sampaikan itu diwakili oleh lafaz yang pas. Itu namanya insya. Selama ini kan mungkin geliat penulisan bahasa Arab kurang. Kalaupun ada kadang-kadang hanya masih berkisar jamak wa tartib tadi itu yang disinggung. Nanti sangat mudah jamak wa tartib, hanya mengumpulkan dari sana sini, dari sana sini. Tapi bagaimana seseorang memiliki kekhasan dalam penulisannya, itu yang jarang ditoleh. Itu jarang ditoleh. Bagaimana kalau kita misalnya mengenal Al-Qardawi, kita tahu dari uslubnya. Kita mengenal Syekh Buti, kita tahu dari uslubnya. Kita membaca Abu Ya Al-Maliki, kita tahu dari uslubnya. Jadi masing-masing memiliki uslub yang khas. Seperti penulis-penulis pada dasarnya, pada umumnya, penulis-penulis bahasa Indonesia. Kan kita tahu, oh ini tulisannya fulan, oh ini tulisannya fulan, gaya penulisan, gaya bahasanya seperti ini. Nah, jadi saya sempat baca Ustaz, jadi untuk di kitab antum yang Isga ini pernah disebutkan, saya pernah baca bahwasanya untuk menjadi penulis, terutama dalam insya Arabi, itu minimalnya hafal 1000 kosakata. Itu sebetulnya bukan untuk menjadi penulis saja. Itu penelitiannya Dr. Rusdi Ahmad Tuaimah, seorang pakar, menyatakan level-level itu ada 3. Ada level mubtadi, ada level mutawasid, ada level mahir. Kalau level mubtadi menurut versi beliau yang menguasai 1000 kosakata. Itu mubtadi loh. 1000 kosakata. Mubtadi 1000 kosakata. Mutawasid kalau nggak salah 1500, mahir 2000 ke atas. Bahkan kita kepingin lebih di atas itu. Tidak disebutkan oleh beliau. Kita kepingin ada level lebih dari mahir, yaitu mutazawwiq. Bukan mutazawwij ya. Mutazawwiq. Gimana seseorang sudah punya dzauq al-Arabi. Orang punya dzauq al-Arabi, cita rasa bahasa Arab, naluri bahasa. Itu yang lebih kita inginkan, jangan puas dengan maharah.
Dari kita ingin sampai ke tataran itu, bagaimana kita mendapatkan az-zauqul arabi. Sampai dikatakan ketika orang-orang mendengar qauluhu ta'ala wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i, ila akhiril ayat, yutaqti'una ru'usahum, yurqisuna ru'usahum, afwan, bukan yutaqti'un, yurqisun. Yurqisuna ru'usahum. Orang-orang Arab itu mendengar ayat itu yurqisun, menjogetkan, yurqisun itu, membuat apa? Kepalanya mereka menari-nari. Jadi merasakan kelezatan tersendiri dengan ayat Al-Qur'an itu. Aina nahnu min hadzal dzauq? Aina nahnu min hadzal dzauq? Apa artinya? Kita naluri bahasa kita jauh dari yang kita sebutkan tadi, stadium seperti itu, sampai merasa lezat dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kan itu stadium yang tinggi. Jadi kita ingin sampai ke level mutadzawwiq, jangan puas mahir saja, insya Allah. Masya Allah, mutadzawwiqul lughah. Mutadzawwiq, az-zawqul arabi. Mutadzawwiqul lughah. Sekarang orang dzauq al-arabi kuliner Arab lah. Itu tabkha Arabi ya, masakan Arab. Oh, ini nasi ini kuliner Arab. Tapi az-zauqul Arabi yang kita maksud naluri bahasa Arab. Makanya sering Habib Salim Syatiri pernah guyonannya beliau. Guyonannya Habib Salim Syatiri kita sering dengar. Kam min unasin, katanya beliau. Yutaqti'una ru'usahum inda sama'il anashid walakinnahum la yafhamun. Berapa banyak, kata Habib Salim Syatiri, Anda masih ingat itu di Masjid Jami' Tarif. Berapa banyak orang yang mengangguk-anggukkan kepalanya ketika mendengarkan qasidah-qasidah, abiyat-abiyat, walakinnahum la yafhamun. Tapi mereka tidak paham apa yang disampaikan. Nah, apalagi level orang Arab kan mereka tidak melihat pada iramanya saja, tapi bait-baitnya. Bait-bait yang disampaikan. Nah, ini sangat luar biasa. Mungkin terakhir Ustaz, terakhir kami meminta untuk memberikan motivasi kepada para santri-santri Qismul Lughah agar tetap semangat, konsisten, komitmen dalam belajar dan terus mempelajari bahasa Arab. Nataraqqa ilal aghlab qalil. Ahsan. Dan yang kami harapkan, kami sempat di kunjungan ke Sidokiri, Ustaz Mahbub mengatakan bil arabiyah nartaqi wa fil jannah naltaqi. Bersama-sama yuk kita belajar bahasa Arab, insyaallah nanti bersama-sama kita bertemu di surga. Jadi kami mohon kepada antum untuk memberikan motivasi kepada santri-santri Qismul Lughah. Oh, santri-santri Qismul Lughah insyaallah semuanya bertolak dari semangat ittiba tadi cukup. Tugas kita yang lebih besar adalah bagaimana membangkitkan santri yang bukan mutakhasis lughah. Ayo, kalau santri-santri yang sudah masuk ke ranah takhasus lughah ini sudah, alhamdulillah sudah masuk dalam dalam golongan kita yang usyak lughah Arabiyah. Tapi bagaimana sekarang kita inhab al-lughah, liman lam yarghab, supaya tambah banyak lagi. Kalau sudah tambah banyak, tujuan untuk Arabisasi Pondok Riyadhus Shalihin ini insyaallah akan terrealisasi. Amin. Laisa ba'idan. Bagaimana sekarang caranya? Inhab al-himmah, ta'jij al-azimah. Bagaimana supaya mengobarkan semangat? Bahasanya anak sekarang menyala. Bagaimana supaya menyala ini ya? Syabbat al-lughah, Syabbat al-lughah al-arabiyah, kalau tidak salah syabbah itu menyala, isti'al. Syabbah al-lughah al-arabiyah. Bagaimana caranya? Munculkan, kalau yang berprestasi misalnya, kita munculkan, kita berikan reward yang sesuai. Kan sekarang muncul, itu termasuk disinggung oleh Dr. Qardawi dalam kitabnya Fiqhul Aulawiyat, fikih prioritas. Ini di Arab ya, di beberapa negara Arab dulu sampai sekarang. Kalau sudah ada penghafal Al-Quran, itu habis-habisan yang ngasih hadiah. Katanya Dr. Qardawi, padahal ada yang menguasai ilmu ini, kenapa tidak diberikan reward yang sesuai? Nah, bukan hanya penghafal Al-Quran. Nah, seperti ini contohnya. Bisa dimulai di
Pondok Riyadhus Shalihin, apalagi ada dukungan penuh dari pimpinan. Kalau misalnya ada seorang pelajar yang hafal muhawarah, hafal asriyah, hafal mufradatul af'al, wa yatakalam bil arabiyyah fil khitabah, kasih reward. Bukan hanya apresiasi maknawi. Itu insya Allah membangkitkan yang lain. Oh, nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah geliat orang belajar bahasa Arab di dalam koridor pondok ini bertambah. Insya Allah. Syukran jazilan Ustaz. Ya. Ada maklumat qadimah. Ana punya maklumat qadimah. Beliau bulan ini akan doktor misalnya. Doktor bulan Agustus ini. Di beliau Dr. Ustadz Ahmad Maki Al-Zarqi. Di bulan akhir Agustus ini akan bergelar doktor. Jadi beliau sangat luar biasa dalam masalah bahasa Arab. Ini tasyarrafna bi hudurikum wa farhna bikum ya Ustaz. Tasyarrafna bikum. Alhamdulillah wa sahlan bi mahadil sholihin. Mulai dari tadi ba'da asar ada bedah kitab bersama Dewan Asatidah. Kemudian setelah Isya dilanjut seminar ilmiah dengan para santri mutakhasis sampai malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran antum alhamdulillah akan menjadi angin segar bagi para pencinta bahasa Arab. Insyaallah. Wa ana astafid aidan. Nah, syukran jazilan ala hudurikum wa ihtimamikum bi ma'had Riyadhus Shalihin. Cukup ya? Cukup ya? Yakfi. Naktafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.